Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afandi Dwi Putra, biasa dipanggil Afandi. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari jurusan S1 Data Science Universitas Terbuka. Baik, untuk kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Kita langsung membacakan soalnya saja. Di sini sudah terlihat soalnya, ada 3 soal. Itu yang pertama buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO. Gunakan minimal 8 data integer, tambahkan proses push dan pop setelah isi stack sebelumnya sesudah proses pop, kemudian jelaskan cara kerja proses LIFO dan analisis kompleksitas operasinya. Yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO menggunakan minimal 8 data integral. Kemudian tampilkan proses equi dan dequi serta isi equi sebelum dan sesudah proses dequi. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang ketiga, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quick sort. Tampilkan data sebelum sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat kerja algoritma quick sort. Oke, kita langsung soal yang pertama. Soal yang pertama itu kita akan menggunakan data stack. Apa sih itu data stack? Data stack itu merupakan suatu kumpulan objek yang dilakukan persiapan untuk maupun menghapuskan dengan menggunakan konsep LIFO. Apa sih konsep LIFO itu? Konsep LIFO itu di mana elemen-elemen yang terakhir dimasukkan itu dan elemen yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi elemen yang akan pertama kali keluar. Oke, kita langsung saja buka langsung Visual Code Studio. Ini kita langsung new file saja. Kita namakan soal 1 buat Java. Karena kita akan menggunakan Java, pemrograman Java, jadi kita untuk ekstensi itu menggunakan Java. Oke, kita langsung ke public. Oke, ini kita akan coba running kembali apakah sudah muncul hasilnya. Oke, di sini sudah tampil hasilnya. Kali ini ada sedikit typo. Yang sudah saya bilang kalau typo akan sedikit mempengaruhi untuk hasilnya. Ini sudah terlihat. Ini kita bisa baca isi stack sebelum pop itu ada angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Karena algoritma dari si apa stack ini dia konsepnya seperti LIFO atau last in first out. Jadi untuk angka terakhir yang dimasukkan itu kita 80, di angka 80. Kemudian untuk elemen yang dihapus pop itu 80 karena tadi ketika elemen terakhir datang itu 80, maka elemen yang keluar pertama itu akan 80 juga. Yang pertama kali akan keluar. Maka ketika itu hasil setelah popnya itu di angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oke, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Sorry, ini like-nya ada belum mati. Oke, karena sudah tampil hasilnya,
Untuk proses pengerjaannya ini emang lumayan sulit ya kalau menurut saya ini karena emang bagi orang awam ini masih belum terlalu terbiasa, jadi harus lebih banyak apa latihan gitu. Terus juga kita langsung ke soal yang nomor dua. Soal nomor dua itu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode first in first out menggunakan linear data 8 data integer, tampilkan proses integer dan tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis komplek kompleksitas waktu operasinya. Di sini untuk data queue ya. Data queue ini dia merupakan suatu ini menurut dari buku modul ya, yang saya baca. Jadi queue itu adalah serangkaian data yang penambahannya datanya disimpan di bagian belakang rangkaian. Jadi dia seperti konsep itu konsep FIFO, first in first out. Jadi first in first out itu ketika data yang pertama masuk, maka data itu yang akan pertama kali keluar. Kita agak analitin gini, angka 1 sampai 10 yang masuk pertama itu angka 1. Kemudian dia akan ketika metode first in first out, maka angka 1 ini sesudah di queue ekspektasi kita pasti setelah 1 ini akan hilang. Makanya kita akan coba buktikan menggunakan Sapa Studio. Seperti biasa kita akan langsung membuat soal lagi. Soal 2. Oke, kita langsung ke oke, di sini memang ada sedikit problem ya, apa di ini syntax error on token. Namun tidak ada problem, kita akan coba running ulang. Untuk memudahkannya kita akan terhapus terlebih dahulu. Oke, ini bisa dilihat di sini ada tabel Q-nya dari angka 10 sampai 80 untuk karena konsepnya first in first out, jadi angka 10-nya ini akan menjadi angka pertama yang masuk dan angka yang pertama keluar. Sehingga ketika isi Q-nya setelah di dequeue itu akan hasil dari dimulai dari angka 20 karena sebelum di dequeue itu kita dimulai dari angka 10. Ya 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, atau soal terakhir. Buatlah program Java yang mengurutkan data minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tambahkan data sebelumnya sesudah diurutkan, jelaskan cara singkat cara kerja algoritma quicksort. Di quicksort itu ibarat kita melakukan sortir, sortir misalnya dari apa? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tapi kita melakukan secara cepat gitu karena sampelnya pun sampel acak gitu. Jadi kita langsung sort dengan cepat dengan
data apa integer, integer itu merupakan data yang berupa angka. Kita langsung tampilkan saja untuk ini ya. Kita langsung buat folder juga soal 3 ke Java. Oke, kita langsung saja ke bekas 3. Oke, di sini sudah terlihat untuk hasil quicksort-nya. Untuk data sebelum diurutkan ini, kita lihat ada 33, 10, 55, 26, 79, 41, 6, dan 90. Dan setelah diurutkan menggunakan quicksort menjadi 6, 10, 26, 33, 41, 57, 79, dan 90. Oke, di sini kita lihat kita melakukan beberapa kali uji statis. Yang pertama itu ada satu void swap, itu untuk kemudian ada static void quicksort, jadi mana di sini yang jadi utamanya karena untuk mengurutkan dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Kemudian ini untuk main datanya dan terus tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, static void swap. Jadi kita untuk men-switch dari antara yang dari terendah ke yang ketinggi nilai ini ya integernya gitu. Mungkin cukup sekian untuk tugas 2 kali ini. Mohon maaf bila apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.